Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di pertemuan kali ini, saya Widianti Arini dan rekan saya Mawar Safa Astami. Kami akan menjelaskan metode membaca pemahaman KWL. KWL adalah metode pemahaman membaca yang terdiri dari know, want to know, dan learn. Metode KWL ini yaitu suatu cara penyajian bahan-bahan pelajaran yang dimana akan memberikan siswa tujuan membaca dan membuat siswa memiliki peranan aktif pada sebelum, saat, dan sesudah membaca. Tujuan metode KWL ini yaitu membantu guru untuk lebih responsif dalam mengajarkan siswa untuk memperoleh pengetahuan ketika membaca wacana melalui prosedur yang telah disajikan oleh KWL. Metode ini dikembangkan oleh Ogle untuk membantu guru menghidupkan latar belakang pengetahuan dan minat siswa pada suatu topik. Sedangkan dalam lingkup siswa, metode ini membantu siswa dalam memikirkan informasi yang baru diterimanya dan memperkuat kemampuan siswa dalam mengembangkan pertanyaan dari berbagai topik. Selanjutnya, ada tahapan metode KWL yang akan dijelaskan oleh rekan saya Mawar Safa Astami. Selanjutnya ada tahapan dalam metode KWL. Pada kegiatan prabaca di dalam metode KWL terdapat dua tahapan. Yang pertama ada tahap know atau apa yang saya ketahui. Pada tahap ini terdapat curah pendapat dan menghasilkan kategori ide. Curah pendapat dilakukan untuk menggali pengetahuan yang telah siswa miliki terkait topik bacaan. Selanjutnya, guru membantu para siswa yang sudah mendapatkan pengetahuan melalui topik bacaan tersebut untuk menghasilkan ide. Lalu, yang kedua ada what I want to learn atau apa yang ingin saya pelajari. Pada tahap ini, guru membimbing siswa menyusun tujuan khusus membaca. Siswa akan melontarkan pertanyaan jika memiliki minat, rasa ingin tahu, dan ketidakjelasan dalam topik bacaan tersebut. Kemudian, pertanyaan-pertanyaan tersebut disajikan sebagai tujuan membaca. Pada kegiatan membaca di dalam metode KWL terdapat tahap what I have learned atau apa yang saya pelajari. Pada tahap ini, siswa mengawali kegiatan dengan membaca dalam hati wacana yang telah diberikan oleh guru. Setelah selesai membaca, siswa menuliskan semua hal yang telah diperolehnya dari kegiatan membaca sesuai dengan pertanyaan yang telah diajukan pada tahap sebelumnya. Yang terakhir ada kegiatan pasca baca. Di dalam metode KWL ini, kegiatan pasca baca terdapat tahap tindak lanjut. Pada tahap ini akan ada sesi diskusi bersama guru dan siswa untuk menemukan jawaban atas pertanyaan yang tidak dapat dijawab oleh siswa. Penjelasan materi telah selesai. Selanjutnya akan ada video penerapan metode KWL dalam kegiatan belajar mengajar. Selamat menonton, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Sehat? Sehat, Pak. Alhamdulillah. Siapa yang tidak hadir hari ini? Masuk semua kan? Masuk, Pak. Masuk, Pak. Masuk, Pak. Oke. Sebelum kita memulai pelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut kepercayaan dan keyakinan masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Terima kasih. Oh iya, minggu lalu kita sudah mengetahui pengertian dari cerita sejarah. Nah, pagi ini kita akan belajar bahasa Indonesia tentang memahami cerita sejarah. Metode yang akan digunakan adalah metode KWL. Apa itu KWL? Nanti kita akan tahu ya. Sebelumnya, buka buku kalian halaman 59. Bagaimana? Sudah ketemu? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Nah, di buku kalian ada bacaan tentang Prabu Siliwangi dan mitos Maung dalam masyarakat Sunda. Tapi tunggu dulu, jangan dibuka dulu. Kita akan mengisi kolom KWL. KWL itu adalah singkatan dari Know, Want, Learn.
know yang artinya apa yang kalian ketahui, kemudian want to know artinya apa yang ingin kalian ketahui, dan terakhir learn artinya apa yang kalian pelajari. Sebelumnya kita tulis topik dari cerita tadi ya. Ya, Pak. Ya, Pak. Nah, topiknya adalah Prabu Siliwangi dan mitos Maung dalam masyarakat Sunda. Sebelumnya, ada yang tahu tentang cerita ini berkaitan tentang apa? Saya, Pak. Topik ini berkaitan dengan kebudayaan dan eksistensi masyarakat Sunda. Ya, betul. Selain ini, ada yang ingin menambahkan lagi? Ya, Pak. Cerita ini berkaitan dengan simbol maung yang digunakan pada nama daerah, kemiliteran, dan klub sepak bola yang dinamakan Maung Bandung. Benar. Apakah kalian pernah mendengar cerita ini sebelumnya? Saya pernah, Pak. Cerita ini dimulai dari berdirinya kerajaan Pajajaran yang dipimpin oleh Prabu Siliwangi. Awalnya kerajaan ini hidup damai dan makmur serta tentram. Namun, pasca penyerbuan pasukan Islam Banten dan Cirebon membuat situasi kerajaan kacau. Untuk menghindari pertumpahan darah dengan anak cucunya yang telah memeluk Islam, Prabu Siliwangi beserta para pengikutnya yang masih setia memilih untuk tapadrawa di hutan sebelum akhirnya ngahyang. Berdasarkan kepercayaan yang hidup di masyarakat Sunda, sebelum Prabu Siliwangi ngahyang, beserta para pengikutnya, beliau meninggalkan pesan atau wangsit yang kemudian hari dikenal sebagai Wangsit Siliwangi. Ya, betul. Selain itu, apalagi yang kalian ketahui dari cerita ini? Saya, Pak. Jadi ada sebuah tinjauan historis yang bertujuan untuk mengesahkan wangsit sebagai kenyataan sejarah. Ya, betul. Silakan kalian baca secara mandiri. Apakah pertanyaan dari kolom I want to know ini terjawab dari bacaan? Silakan dibaca. Bapak beri waktu 15 menit ya. Ya, Pak. Ya, Pak. Bagaimana? Sudah selesai? Dari bacaan kalian, apakah sudah menemukan jawaban dari pengertian cerita Prabu Siliwangi dan mitos Maung dalam masyarakat Sunda? Dan kenapa bisa disebut dengan wangsit sebagai kenyataan dari sejarah? Saya menemukan, Pak. Dari pengertian tadi, awal mula hilangnya Prabu Siliwangi dan para pengikutnya pasca penyerbuan pasukan Islam Banten dan Cirebon, yaitu untuk menghindari pertumpahan darah dengan anak cucunya. Hal ini menjadi simbol dari masyarakat Sunda yang terikat erat. Oke, baik. Setelah ini masih ada lagi? Masih, Pak, dari saya. Dari tinjauan itu sendiri, banyak kalangan yang mempertanyakan validitas dari wangsit itu sebagai fakta sejarah. Wangsit bagi sebagian masyarakat Sunda itu surat dengan filosofi kehidupan, menjadi semacam keyakinan bahwa Prabu Siliwangi telah bermetamorfosis menjadi maung setelah tapadrawa, betapa hingga akhir hidup di hutan belantara. Wah, jawaban kalian bagus-bagus. Baik. Di sini apakah ada yang bisa menyimpulkan dari isinya? Saya, Pak. Cerita di atas sangatlah berkaitan erat dengan masyarakat Sunda. Sebagian masyarakat masih mempercayai wangsit sebagai pedoman hidup yang menyimpan suatu nilai yang terdapat pada kebudayaan masyarakat Sunda, khususnya berkaitan dengan aspek perilaku. Ya, betul. Nah, itu tadi anak-anak bagaimana menggunakan metode KWL lebih dalam. Baik, demikian pelajaran hari ini. Mohon maaf apabila ada salah kata yang kurang berkenan di hati. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak.